Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang 55 mahasiswa, meskipun belum komplit ya, karena belum semuanya yang masih di Zoom-nya. Di pertemuan sekarang, kita pertemuan keempat, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di pertemuan. Terlebih lagi di pertemuan keempat ini sebetulnya ada tugas yang harus dikumpulkan. Kebetulan sampai hari ini saya belum dapat informasi di WA Group konfirmasi siapa yang sudah mengupload tugasnya, meskipun saya sudah ngecek di e-learning. Jadi untuk kedepannya kalau misalkan ada tugas dan sudah selesai langsung konfirmasi di WA Group. Karena ini tugas kuliah, harapan saya di WA Group langsung, tidak japri, karena saya tidak mungkin kan dalam waktu bersamaan harus mengomentari 50 sekian mahasiswa ya. Ivan Dilaba ini bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Ivan Dilaba, klik raise hand, silakan. Mungkin kepencet ya, mudah-mudahan kepencet. Yang sudah upload tugas, Nada sendiri sudah upload tugas? Alhamdulillah sudah, Pak. Ya. Atau Tiburtius sudah? Sudah, Pak. Kedepannya, karena kita sudah punya WA Group, kalau sudah upload tugas, tetap konfirmasi di WA Group. Biar barangkali yang lain juga belum, terus teringatkan sama yang sudah konfirmasi. Meskipun saya sudah download beberapa mahasiswa, sudah baca beberapa mahasiswa yang upload tugasnya di e-learning. Sebelum lanjut materi pertemuan keempat ini, saya akan ngajak flashback sedikit dengan pertemuan ataupun materi pertemuan di ketiga kemarin. Di pertemuan ketiga kemarin kita sudah sedikit berbicara ataupun ngobrol dan membahas terkait landasan filosofis kalau kita berbicara terkait Pancasila ataupun pendidikan Pancasila. Kemarin kan saya sampaikan ada 4 landasan, historis, ada filosofis, ada yuridis, ada kultural. Tentu ada yang lain yang tidak saya sampaikan, namun saya cukup menyampaikan 4 landasan. Sebelum kita lanjut kepada materi perkuliahan, kita berdoa bersama-sama dalam hati ya, menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Di pertemuan ketiga kemarin, kita sudah berbicara sepintas terkait landasan filosofis. Sebelum saya lanjut, barangkali ada yang mau bertanya ataupun berkomentar terlebih dahulu. Sebelum saya melanjutkan materi, silakan. Pak, ingin bertanya, Pak. Arya, Satria ya, silakan. Ini kan yang materi yang kemarin, Pak. Iya, silakan Satria. Iya, Satria. Kalau saya terdengar, Pak. Terdengar. Coba silakan Satria. Ya. Kan menurut Pak Soekarno kan kita tidak boleh meninggalkan sejarah ya, Pak ya. Ya. Pancasila juga kan sebelum-sebelumnya sudah dipakai. Dan di abad ini juga masih dipakai, Pak. Tapi perbedaannya respect sama Pancasila sekarang sama dulu itu seperti apa, Pak? Maksudnya penggunaannya sama zaman dulu. Kan dipakai di kerajaan-kerajaan. Jadi perbedaannya dari respect-nya orang-orang zaman dulu sama zaman sekarang, Pak. Mengenai Pancasila. Ya, sudah, Pak. Ya, terima kasih Arya. Di pertemuan kedua ya, kita sudah berbicara terkait landasan historis, bahkan saya juga sempat menyinggung terkait kerajaan dan lain sebagainya, termasuk dalam materi kuliah di pertemuan kedua pun saya memberikan handout terkait landasan secara historis. Di awal sudah disampaikan tadi juga oleh Satria, kita kan tidak boleh melupakan sejarah. Lalu seperti apa sih Pancasila zaman dulu dengan zaman sekarang? Dulu dimaknai seperti apa dan diaplikasikan seperti apa? Pertanyaan yang sama juga di sekarang seperti apa? Seakan-akan sekarang itu tadi disampaikan oleh Arya oleh Satria, oh seperti kurang respect atau lain sebagainya.
Di zaman dulu tentunya Satria mungkin namanya bukan Pancasila, tapi ada 5 hal yang tentunya hampir sama seperti Pancasila, dalam artian ada 5 aturan atau ada 5 pantangan atau ada 5 yang harus atau 5 yang ditentang. Misalkan yang beragama Islam, ya yang 5 mungkin waktu sholat, ataupun mungkin yang 5 barangkali rukun Islam dan yang lainnya. Ini ada 5 hal yang harus dilakukan, ada 5 hal yang harus dilarang. Kalau di zaman dulu, di zaman kerajaan, saya sebetulnya sudah mencatat dalam handout yang saya berikan. Misalkan salah satunya di dalam kitab Nagara Kartagama yang dicatat oleh Emputan Tular, di sana disampaikan bahwasanya ada 5 pantangan, ada 5 larangan. Yang kesemuanya ini harus dihindari, tentunya kan larangan. Namun kan di zaman dulu yang namanya ketika ketika dilanggar, misalkan ada perintah, dilanggar perintahnya, atau ada larangan malah dilakukan, zaman dulu kan jelas hukumannya ya, jelas sekali hukumannya. Ya, Pak. Tapi kan kita berbicara di abad sekarang nih, abad 21 menuju 2100 ya, padahal 100-nya masih lama ya, baru 20. Di tahun 2021 ini seperti apa pemaknaan Pancasila? Yang jelas Pancasila di abad 21 ini jelas masih sebagai dasar negara kita. Cuman untuk pemaknaannya lah yang kurang. Kan kemarin dalam handout saya di pertemuan ketiga itu saya sampaikan seperti apa posisi Pancasila di masanya sebelum merdeka, setelah merdeka atau sesudah merdeka, atau kita sebut dengan istilah Orde Lama, ketika Orde Baru, seperti apa kan masing-masing ada pemaknaan Pancasila. Tapi kan setelah pasca reformasi, ini seakan-akan kita kayak disorientasi, kayak mau dikemanakan. Apalagi ini mungkin Satria atau mahasiswa yang lainnya sudah melihat baru-baru ini ada wacana bakal dihilangkan entah mata kuliah, entah apa, entah muatannya ya. Jadi kan kemarin kalau ada pertanyaan, kenapa aku harus ada mata kuliah pendidikan Pancasila, sedangkan sudah ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan misalkan. Kan sudah saya sampaikan itu mata kuliah keduanya yang berbeda. Justru kalau saya boleh memberikan saran, pendidikan Pancasila diberikanlah di semester 1, baru pendidikan kewarganegaraan diberikan di semester 2. Ini biar berkesinambungan, biar tidak ada satu mata kuliah yang biar tidak ada dalam satu semester itu mata kuliah yang agak mirip. Kan yang satu pendidikan Pancasila tentunya beda dengan pendidikan kewarganegaraan. Satu kita berbicara pemaknaan Pancasila, sedangkan kewarganegaraan kita berbicara terkait warga negara yang baik. Kita lanjut. Ada wacana sekarang ini, entah mau ditiadakan salah satu dari dua ini, atau dilebur menjadi satu, atau hanya nomenklatur. Ini sempat jadi kajian sangat serius sekali, khususnya bagi Bapak Ibu yang sebagai profesor dalam bidang PPKN khususnya. Suatu ketika saya berikan channel YouTube-nya salah satu dosen favorit saya, meskipun belum pernah ngajar saya, tapi saya sering mengikuti di YouTube-nya, di channel YouTube-nya terkait hal yang saya maksudkan barusan. Jadi sekarang sedikit banyak Satria agak goyah kita itu. Ketika berbicara pemaknaan, kan saya baru sampaikan. Dalam aturan dalam UUD itu jelas, Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan itu harus dimuat. Jadi kalau misalkan dirubah, berarti kan harus merubah UUD Sisdiknas. Dan ini tentunya tidak gampang. Baru-baru ini kan banyak sekali lah hal-hal yang menurut kita unik. Jadi Satria di samping jawaban ya ada hal unik juga. Jadi dalam waktu dekat ini, beberapa hari ke belakang ya, ini bukan menjawab pertanyaan Satria, tapi ada kasus yang lucu juga. Baru-baru ini kan ada kegiatan ekstrakurikuler di salah satu sekolah MTS ya, berarti kan level LTP ya. Ada kegiatan ekstrakurikuler, sekian ratus siswa yang ikutan kegiatan, nama kegiatannya itu susur sungai, masuk ke sungai yang meninggal 11. Ini ada isu katanya eskulnya mau ditiadakan. Ini ngeri sekali. Bukan eskulnya yang ditiadakan itu, tapi pelaksanaannya. Jadi kalau bisa tidak ada itu. Barangkali zaman sekarang kan susur sungai cukup bisa nonton di YouTube ya. Dalam satu ruangan seperti ini loh sungai, misalkan lihat kan sungai Amazon seperti ini kan tidak masalah. Tapi kalau ada kegiatan ekskul terus meninggal,
Ya harusnya kan logikanya gini loh. Jadi Nada mungkin sama logikanya sama saya. Kalau Nada pernah lihat orang meninggal di jalan tol, apakah jalan tol harus dibubarkan? Tidak. Tidak kan? Berarti kan harus diperketat mungkin disiplin dan lain sebagainya. Ini kan lucu. Ya, atau mungkin misalkan yang terbaru baru-baru ini sudah pada tahu hari apa kita jadinya liburnya? 19 atau 20? Oh, dimajuin bukan? Saya kurang tahu karena tidak mengikuti ya. Yang pasti bagi yang beragama Islam Maulid Nabi ya tetap 12 Rabiul Awal ya. Mau dipindahkan hari apapun silahkan. Misalkan tidak diliburkan pun tidak masalah. Tapi kan ya semua itu kan bisa ada argumen. Monggo banyaklah di koran-koran online terkait kenapa kok pindah. Barangkali Satria nanti kalau ada rencana Satria bisa diajukan. Jadi Jumatan tidak hari Jumat, mungkin Sabtu atau Minggu barangkali bisa dipindah. Barangkali. Kan lucu. Mungkin bisa saja. Ini sebagai yang ada sekarang loh. Atau bahkan suatu ketika tahun 2022 nanti 17 Agustusnya mungkin dipindah ke 16 atau 18 bisa-bisa aja. Ya, kita tidak tahu ya, yang pasti demikian. Seperti yang baru-baru ini ya, ada PPKM diperpanjang sampai tanggal 15. 15 aja belum selesai tanggalnya, diperpanjang 16 sampai 30. Kayak STNK saja diperpanjang ya. Oke, kembali ke pertanyaan Satria. Jadi di pemaknaan memang di zaman sekarang ini kita akui bersama ya kurang. Atau bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada. Karena pembelajarannya yang hadir sekarang itu hanya sebatas menyampaikan materi, baca buku teks, selesai. Sedangkan kalau zaman dulu kan sekaligus pengaplikasiannya. Kalau misalkan kita berbicara, taruhlah sila yang paling, bukan yang paling rendah ya, tapi sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, misalkan di zaman sekarang. Ketuhanan yang Maha Esa, ya tentunya yang beragama Kristen dengan Kristennya, Hindu dengan Hindunya, Buddha dengan Buddhanya, Islam dengan Islamnya, agama yang lain pun dengan ajaran dan pokok-pokok ajaran agamanya masing-masing, termasuk yang kepercayaan. Barangkali di antara kita lah misalkan yang beragama Islam, barangkali ada yang mungkin tidak melakukan kewajiban atau bahkan melanggar yang dilarang, barangkali ada. Ini sebagai contoh bahwasanya apakah kita masih berketuhanan yang Maha Esa? Apakah masih? Karena apa? Karena kan hanya sebatas textbook saja. Saya menyampaikan materi sudah seperti itu saja. Tanpa saya bisa memberikan contoh. Misalkan, dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terakhir saja yang beradab ya. Saya sekarang tidak bisa melihat, misalkan ada Tiburius, misalkan, kenapa kok tidak menyalakan kamera? Tidak berarti Tiburius tidak mau, barangkali di rumahnya sinyalnya kurang bagus atau tidak ada kuota dan lain sebagainya. Karena kan perkuliahannya daring seperti ini. Makanya kami dituntut di perkuliahan daring seperti ini, apalagi mata kuliah pendidikan Pancasila, ada hal yang bisa diambil secara langsung ataupun tidak dalam penugasan. Maka nanti Satria dan yang lainnya ya, Satria ada ketua kelas itu kelas A1 berarti Subandrio, A2 berarti Maria. Seperti yang sudah saya sampaikan, di akhir perkuliahan bersama saya akan memberikan penugasan. Tentunya penugasan saya nanti inginnya penugasan yang individu. Ingin ngecek seberapa tahu berbicara Pancasila di masa ini, di masa sekarang. Jadi sebagai bocoran ini Satria, sekitar pertemuan ke-12 nanti saya akan memberikan aturan main penugasannya. Ya kurang lebih gampangannya adalah melakukan sosial eksperimen, masing-masing mahasiswa silahkan kalian yang menentukan. Misalkan Satria pas nongkrong di angkringan bertanya juga silahkan. Yang pasti ada bentuk video kameranya ya, hasil rekamannya. Tentunya ini jangan disetting ya. Jangan seperti buat konten-konten seperti YouTuber gitu ya, di setting terlebih dahulu, tidak usah. Jadi sebagai contoh bahwasanya pertanyaan Satria itu akan dijawab. Sekarang ini masih ada nggak orang yang tidak tahu Pancasila? Barangkali ada. Jadi dari sekian pemaparan saya menjawab pertanyaan Satria, seperti apa memaknainya, kita langsung, makanya saya berikan penugasan tadi supaya Satria pun dan yang lainnya tahu. Misalkan dengan pertanyaan, apa itu Pancasila?
atau pertanyaan yang paling sederhana, apa dasar negara, bagaimana apabila dirubah atau bahkan diganti, dan seterusnya. Jadi pemaknaan di zaman sekarang kita akui Satria memang hampir tidak ada. Di Orde Lama disingkat ternama sekali dengan istilah seakan-akan menjelma Pancasila itu menjadi Nasakom. Di Orde Baru seakan-akan Pancasila itu menjelma sebagai P4. Di Orde sekarang reformasi atau bahkan mungkin kalau saya boleh mengajukan barangkali dengan sebutan pasca reformasi, ini masih tidak ada, seakan-akan kayak disorientasi. Terus gimana supaya bisa mewakili? Kemarin kan sempat saya sampaikan, ada sebuah kegiatan yang selalu diselenggarakan oleh MPR beberapa tahun ke belakang dengan sebutan 4 pilar. Setelah ini kan tidak ada lagi. Sekarang sudah hampir tidak ada lagi hal tersebut. Jadi kan hanya musiman saja di kita itu digalakkan, tapi hanya musiman aja digalakkan. Jadi itu Satria komentar saya terkait apa yang ditanyakan Satria tadi. Ada tambahan Satria? Ya Pak, sudah. Siapa cukup Pak? Ya, terima kasih Satria. Nurfika, ini izinnya untuk semuanya ya, bisa dibaca masing-masing. Izin ke kamar mandi katanya, silahkan. Oke, kita lanjut dalam landasan filosofis. Biasanya kajian Pancasila kalau dalam landasan filosofis itu sering dikaji oleh Bapak Ibu dosen yang memang mereka berbackground misalkan seperti di Fakultas Filsafat di Gajah Mada kalau di Jogja, atau di kampus lain ya, yang saya berikan contoh baru di Jogja ya, di Gajah Mada. Itu sering sekali, atau bukan sering ya, memang kajian mereka selalu berbicara terkait filsafat ataupun ya Pancasila dikaji secara filsafat. Kalau kami di Prodi PPKN ada ini mata kuliah filsafat Pancasila itu semester akhir, semester 7. Jadi ini mata kuliah yang sangat berat sekali ya. Kalau buku biasanya karangannya Prof. Notonagoro atau karangannya Thailand biasanya berbicara terkait Pancasila dalam lingkup filsafat. Saya bacakan aja. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup filosofis bangsa ini. Jadi kalau kita berbicara Pancasila bukan sebatas burung Garuda, bulu sayapnya ada 17, terus itu makna ataupun filosofis dari 17 Agustus misalkan. Bukan semata-mata itu. Karena banyak sekali makna yang terkandung selain yang sudah kita diskusikan kemarin. Kemarin pun saya pernah melontarkan pertanyaan dalam bulu pangkal lengan ataupun kaki itu kan ada 11. Barangkali ada yang sudah cari tahu informasinya. Sebetulnya di website MPR ada loh. Ada yang sudah tahu? Kalau belum silahkan cari tahu lagi karena kalian sudah pada dewasa. Suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikan dalam kehidupan, dalam segala aspek kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ruang lingkup terkecil dalam kehidupan kita adalah keluarga. Yang masih di rumah tentunya keluarga ya. Yang sudah di kos berarti kan satuan terkecilnya adalah lingkungan kos, ataupun kontrakan, ataupun asrama, atau bahkan pondok pesantren sekaligus misalkan, itu adalah satuan terkecil. Bukan berarti kita harus kemana-mana Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya, bukan. Tapi kan ada makna-makna yang bisa kita lakukan. Jadi sebagai lanjutan, seperti yang sudah saya sampaikan, untuk mata kuliah pendidikan Pancasila, meskipun nanti tepatnya dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, kalian siapkan yang namanya buku undang-undang. Termasuk saya sarankan, karena ini mata kuliah pendidikan Pancasila, silahkan ambil ataupun download ataupun print di websitenya MPR terkait butir-butir Pancasila. Nah, kalau seandainya butir-butir Pancasila itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini sangat bagus sekali. Jadi sudah tidak ada lagi istilah bullying, tawuran, saling keroyok, dan lain sebagainya, itu harusnya sudah tidak ada lagi. Ada yang mau beli bukunya langsung silahkan, download PDF-nya juga silahkan, yang pasti ada bentuk fisik, tidak hanya sebatas dalam HP ya. Apalagi saya sudah punya di flash disk, nah itu tidak bisa dibaca ya di flash disk ya, meskipun zaman sekarang bisa menggunakan misalkan OTG dan lain sebagainya. Satuan terkecil itu masyarakat, keluarga terkecil, keluarga sendiri atau tempat kalian tinggal, termasuk ruang lingkungan ya, RT, RW, dan lain sebagainya.
termasuk menjadi warga negara yang berpancasila, dan terlebih lagi adalah menjadi bernegara ataupun para aparatur negara yang memang memiliki sikap ataupun pribadi yang memang Pancasila. Yang harus saya sampaikan sekarang, ketika kita berbicara terkait P4 atau bahkan butir-butir Pancasila, ini bukan dalam artian mau mengembalikan kejayaan Orde Lama, bukan. Karena itulah yang dirindukan orang-orang sekarang. Termasuk saya tahun 9 berapa ya saya masuk SD itu waktu itu. Zaman saya SD itu sudah ada namanya P4, Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila. Ya ini memang bagian dari yang saya pikir kalau di kita kan itu misalkan berbicara P4 seakan-akan kan mengembalikan kejayaan Orde Lama. Tapi kalau diganti dengan istilah lain biasanya nerima orang Indonesia itu. Lockdown tidak nerima adanya, terus kemarin itu apa? Terus terakhir sekarang kan jadi PPKM. Aneh kalau di Indonesia itu. Saya lanjutkan. Kalau ada komentar bisa langsung. Kalau kita berbicara nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila, ini tentunya bagian dari filosofis bangsa Indonesia, bahkan ini sudah ada sebelum negara kita itu merdeka atau sebelum negara kita itu ada. Kan di pertemuan kemarin sudah saya sampaikan. 17 atau bahkan 13 atau 17 tahun ya, saya lupa. 1945, 1928, 853, 20. Sekitar 18 tahun mungkin ya. Sekian tahun ya, belasan tahun. Kalau bukan 17, 18 tahun. Yang pasti tahun 1928 kita sudah ada yang namanya Sumpah Pemuda. Itu kan mengatakan bahwasanya berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu. Padahal kita belum punya negara loh. Jadi Indonesia itu lebih dulu bangsa daripada negara. Seperti contoh di sini sampaikan, misalkan yang terkandung dalam nilai-nilai masing-masing sila, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Sila pertama berarti kan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ya berketuhanan itu boleh agama, boleh juga kepercayaan. Yang tidak boleh adalah mendirikan agama. Yang tidak boleh adalah misalkan ada salah satu agama tapi kita dilaksanakan secara melenceng. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia itu kan negara ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, mungkin Konghucu, satu lagi apa? Sekarang 6 ya, betul ya, sudah ada 6 ya. Sudah ada 6 agama. Kalau beberapa tahun yang lalu itu baru 5, sekarang sudah jadi 6. Misalkan ada yang memiliki kepercayaan. Kepercayaan itu boleh, tapi harus bagian ataupun menginduk kepada sebuah agama. Seperti yang sudah saya sampaikan, ketika saya kuliah, studi S2, beberapa tahun ke belakang, saya punya teman yang dia tidak punya agama. Dia hanya punya kepercayaan. Kepercayaannya yang menginduk kepada hari rayanya itu Nyepi, berarti kan Hindu ya. Mungkin pernah dengar dengan istilah keharingan, itu adalah salah satu kepercayaan. Tidak boleh kepercayaan berdiri sendiri kalau di Indonesia, harus menaung dari agama yang besar. Tadi ada 6 agama ya. Ketika kita berbicara ketuhanan, secara sejarah, meskipun sebatas animisme, dinamisme ya, percaya terhadap batu besar, pohon besar, percaya terhadap bulan, matahari, bintang, dan sebagainya, ini kan bagian dari bahwasanya bangsa Indonesia ini bertuhan sebelumnya. Ya, saya yakin di antara 50 apa ini tuh? 5 sudah 62 ternyata. Di antara 62 mahasiswa ini saya yakin semuanya beragama ya. Tentunya dengan agamanya masing-masing yang dia. Yang kedua, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkemanusiaan dan adil dan beradab, yang adil dan beradab. Kita kalau berbicara adil ya di masa sekarang ini kan agak berat sekali. Kalau kita berbicara adil, apalagi yang beradab. Ini Satria terlihat ngantuk sekali. Kenapa Satria? Belum ngopi, Pak. Oh, belum ngopi. Jangan-jangan gara-gara nonton badminton tadi malam. Enggak, Pak. Oke. Atau nonton bola juga, jangan-jangan kok nguap terus dari tadi Satria itu. Oke, kita lanjutkan ya.
Yang adil dan beradab, ketika kita berbicara adil, tentunya yang kita ketahui kan adil kan sama rata ya. Padahal aslinya itu bagi saya adil itu adalah proporsional. Jadi kalau mahasiswa itu tahu skala prioritas, itu disebut dengan adil. Ya misalkan Satria kuliah, punya adik SD, maaf, punya adik SMA, punya adik SMP, punya adik SD, bahkan punya adik TK misalkan. Itu kan tidak mungkin sama uang jajannya ya. Itu bagian dari adil. Adil itu ya proporsional. Karena Satria kuliah, misalkan berangkat kuliahnya pakai helikopter, barangkali kan harus beli bahan bakarnya juga kan mahal. Mungkin lebih besar daripada yang berangkatnya dianterin misalkan. Terus kalau bisa berbicara beradab di zaman sekarang ini agak mengkhawatirkan. Kita sudah hampir 2 tahun ya, sudah hampir 2 tahun semuanya dijejali dengan yang namanya gadget ya. Harus social distancing, harus physical distancing. Ya, kita bagaimana bersosialisasi, Om? Berkerumun aja dilarang ya. Berkerumun aja dilarang ini kan bukan masalah saya tidak percayanya ya, tentunya percaya. Tapi kan mental kita loh. Sekarang kan anak-anak itu cukup dipakai HP, dikasihkan HP kan diem. Beda dengan zaman dulu ya. Nah, beradab di zaman sekarang, seperti contoh kan saya pernah berikan contoh. Suatu ketika seorang anak dimintakan oleh orang tuanya, ayo, karena orang tuanya misalkan lagi bersih-bersih nih. Anaknya sudah kuliah ya pura-pura dengerin musik lah, pura-pura tidur lah. Saya pikir itu tidak beradab. Kalau zaman sekarang disebut dengan istilah tidak berkarakter. Yang ketiga, berusaha mempertahankan persatuan dan mewujudkan keadilan. Eh, Untuk yang ketiga ini memang dijadikan satu ya, seperti contoh mempertahankan persatuan. Sila ketiga kan persatuan Indonesia. Di negara kita dalam burung Garuda pun dasar negara kita sudah dicantumkan yang namanya persatuan itu sudah diikat menjadi satu. Agama boleh beda, bahasa boleh beda, suku, budaya semuanya boleh berbeda. Tapi ingat kita diikat dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat atau disampaikan kerakyatan yang bijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Jadi kalau kalian terbiasa dengan yang namanya voting, itu bukan jati diri bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia itu sejatinya adalah selalu musyawarah untuk mufakat. Biasanya nanti kan kalau kalian sudah perkuliahannya offline, misalkan penentuan ketua kelas kan selalu yang paling gampang. Ayo yang sepakat acukan tangan, itu kan voting. Malah kan kita biasanya musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sila kelima merupakan tujuan akhir para founding father mendirikan ataupun menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Yaitu yang mana? Keadilan sosial. Adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tentunya sulit. Ini berat. Bagaimana bisa kebutuhan pendidikan di Jakarta, saya berikan contoh misalkan di pelosok saudara kita, misalkan di Papua sana, tentunya berbeda. Atau misalkan di daerah-daerah lain ya, yang barangkali mungkin listrik belum ada. Apakah harus ada mata kuliah komputer? Kalau tidak ada listrik kan tidak usah. Ini kan berbicara terkait keadilan sosial. Ini adilnya proporsi Jakarta dengan proporsinya Jogja kan beda. Seperti contoh, jadi mahasiswa suatu ketika kalian sudah kerja, harapannya kan kerja itu gajinya gaji Jakarta ya, cuman pengeluaran Jogja. Ya kalau sekian itu uangnya barangkali di Jakarta itu kecil, tapi kalau di Jogja nongkrong aja misalkan di angkringan udah tentunya bisa kenyang ya, beda dengan di kota-kota besar lain. Jadi kalau kita berbicara proporsional ini, keadilan sosial ini sangat berat sekali. Maka kan pernah saya sampaikan, inti dari Pancasila itu ya adanya di sila kelima itu. Karena kalau sila kelima sudah tercapai secara otomatis dan itu tentunya mutlak ya, sila keempat, 3, 2, 1 itu pasti bakal sudah terlaksana. Selanjutnya Pancasila sebagai dasar filsafat negara menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan. Jadi kalau betul Pancasila itu digunakan oleh para penyelenggara negara kita nih, para pemerintah yang duduk di eksekutif, legislatif ataupun yudikatif, khususnya di eksekutif misalkan.
barangkali tidak ada yang namanya korupsi ya, tidak ada lagi yang namanya pungutan liar ataupun lain sebagainya. Kalau betul-betul diaplikasikan kelima sila-sila Pancasila ini. Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjawab pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ini dalam semua bidang tentunya ada ya. Dalam pendidikan tentunya ada, dalam politik harus ada, dalam ekonomi harus ada, semua lini itu harusnya ada. Supaya tidak terjadi yang memang tidak seharusnya atau bahkan bertentangan, bertolak belakang dengan Pancasila. Untuk tambahannya ini bisa dibaca masing-masing ya. Untuk tambahannya tentunya bisa dibaca masing-masing karena sudah saya uploadkan dalam e-learning tadi malam sudah saya upload. Selanjutnya ini juga bisa dibaca masing-masing ya. Kalau kita berbicara filsafat ataupun Pancasila secara filosofi. Ada 3 slide yang selanjutnya. Ini berbicara untuk materi di pertemuan ketiga minggu kemarin. Dan ini sudah saya uploadkan ya. Kalau ada tambahan, silakan. Kalau ada pertanyaan, atau harus ada yang didiskusikan terkait landasan filosofis. Silakan. Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Siapa saya tuh? Rini. Ya, Pak. Silakan. Apa yang dimaksud Ruangan dengan landasan? agak menjauh kalau berdua zoom-nya dalam ruangan. Silakan Rini. Apa yang dimaksud dengan landasan filosofi Pancasila? Sudah Rini? Mau bertanya, Pak, apa yang dimaksud dengan landasan filosofi Pancasila? Terima kasih. Udah itu pertanyaannya. Iya, Pak. Terima kasih Rini. Di zoom saya nggak kelihatan namanya Rini. Gimana ya? Itu betul kan Rini? Iya, Pak. Di tempat saya, oh iya paling atas ternyata ketutup. Ya terima kasih Rini komentarnya. Jadi yang dimaksudkan sebagai landasan filosofis adanya burung Garuda atau adanya dasar negara kita yaitu burung Garuda itu tidak terlepas dengan yang namanya filosofis. Jadi secara filsafat. Kan tadi saya berikan contoh, misalkan bulu sayap burung Garuda itu kan ada 17. Itu kan diambil secara filosof dari tanggal 17 kita merdeka. Lalu landasannya apa? Kalau kita berbicara secara landasan, tentunya secara landasan filosofis ini tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita berbicara kajian Pancasila, tentunya bakal kajian secara filsafat. Tentunya bukan hanya Pancasila, banyak bidang ilmu yang lain yang bisa dilakukan ataupun kita ambil dari ranah filsafat. Ya, misalkan kalian yang di prodi manajemen mungkin ada manajemen bisnis ataupun ekonomi syariah atau lain sebagainya. Itu kan secara filosof ataupun secara filsafat tetap bisa dikaji. Tapi kan titik pengkajiannya beda dengan Pancasila. Kalau Pancasila kan sebagai dasar negara kita, cita-cita bangsa kita, cita-cita negara kita, maka ini lebih kompleks ketika dikaji. Jadi itu Rini landasan filsafatnya. Ada tambahan Rin? Rini? Tidak ada, Pak. Terima kasih Rini. Rini di ruangan sama siapa? Sepertinya bukan Dengan hanya satu. teman, Pak. Nah? Dengan teman. Ke tempat saya feedback. Kan tadi saya sampaikan kalau satu ruangan otomatis jangan satu zoom ya, jangan 2 zoom atau lebih ya. Walaupun banyak, yang lainnya matikan mikrofon sama speakernya biar tidak ada suara feedback ke kami. Oke, terima kasih Rini komentarnya. Silakan ada yang berkomentar yang lain selain Rini. Pak, saya mau bertanya, Pak. Maria, ini saya tahu suaranya. Nah, Pak, kan berkaitan dengan penjelasan Pancasila.
berkaitan dengan Pancasila itu saya mengutip dengan sejarahnya. Sebelum Indonesia merdeka, dari dulu Pancasila sudah ada hanya karena beda namanya. Nah, pertanyaan di sini, Pak. Adakah hukum-hukum yang tertulis sebelum Indonesia merdeka berkaitan dengan nilai Pancasila, Pak? Hukum-hukum tertulis ataupun tidak tertulisnya, Pak? Terima kasih Maria. Iya, Pak. Pesan saya nyalakan, matikan kamera dulu karena saya minum dan minum saya ada mereknya. Nanti dikatakan sponsor kan bahaya nanti. Kuliah ini tidak disponsori ya, tidak disponsori. Jadi saya minumnya saya tutup pada saat. Maria, tentunya kalau berbicara di zaman dulu ada yang seperti Pancasila, betul. Cuman beda nama, barangkali bukan Pancasila ya. Yang beragama Islam misalkan dengan sholat 5 waktunya misalkan, atau dengan rukun Islamnya ya, atau yang agama lain juga menyesuaikan, barangkali mungkin jumlahnya pun bukan 5, dan kalau kebetulan 5 berarti kan sudah ada. Seperti contoh di zaman-zaman dulu dalam handout yang saya berikan, tadi kan sudah saya sampaikan, misalkan dalam kitab Nagara Kartagama yang dikarang oleh Empu Prapanca, ada dalam bait kesekian, salah satu teksnya itu adalah Panatipala, Peramani, Sikapadam, Samadhyani. Dan seterusnya sampai dengan yang kelima. Ya kesimpulannya itu dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang dan lain sebagainya. Itu dalam salah satu kerajaan. Terus bagi yang hadir di Pulau Jawa atau bahkan tradisi di orang Jawa, barangkali tahu yang namanya Mo'limo. 5 larangan atau 5 pantangan. Yang sudah tahu tentunya bisa sharing kepada yang tahu. Namun materi ini akan saya sampaikan di pertemuan mepet-mepet ke UTS. Kalau bukan ke-6, pertemuan ke-7. Karena ada materinya yang akan saya sampaikan Pancasila di zaman dulu. Meskipun ini kan bukan semuanya ya. Karena ya namanya manusia kan keterbatasan dengan pengetahuan. Dari buku yang dibaca, dari kemampuan pemahaman juga kan membedakan. Jadi Maria di zaman dulu pun sudah ada, contohnya sudah saya sampaikan barusan, atau bahkan adat istiadat masing-masing daerah. Misalkan di sini kalau ada orang Papua, teman kita yang di Papua ataupun teman kita yang di Aceh, dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, barangkali punya kebudayaan ataupun kebiasaan yang mengajukan misalkan dengan sebutan 5 larangan ataupun 5 pantangan, atau bahkan ada 5 kesepakatan yang tidak boleh dilanggar atau bahkan harus dilakukan. Itu adalah bagian contoh. Maria kan tadi bertanya sebelum merdeka. Ini tentunya sudah ada sejak zaman dulu. Dan ya syukur kalau misalkan masih berjalan, masih digunakan sampai sekarang kurang lebih sekitar 76 tahun ya dari kita merdeka. Itu Maria. Ada tambahan Maria? Sekian dan terima kasih, Pak. Ya, terima kasih komentarnya Maria. Masih landasan filsafat, ada komentar Andri? Biasanya Andri sok komentar atau Andri? Komentar sih tidak ada Pak ya, cuma saya mau bertanya ya, kan di kehidupan masyarakat ada istilah yang namanya pamali. Nah, pamali tersendiri masuk gak Pak dalam kepancasilaan gitu Pak? Oke, terima kasih Satria. Kalau bahasa di Jogja itu disebut dengan istilah orailo. Itu orailo itu sama dengan pamali ya. Mungkin tidak salah, nanti yang tahu bisa revisi ya. Masing-masing daerah tentunya ada istilah pamali ya. Seperti contoh, barangkali yang dimaksudkan pamali dari Andre itu misalkan makan menggunakan tangan kiri. Ya kalau punya tangan kanan maka makanlah dengan tangan kanan. Tidak usah pakai tangan kiri. Atau misalkan duduk di depan pintu, istilahnya itu katanya bakal nonton jodoh katanya. Sebetulnya bukan nonton jodoh sih, yang jelas itu menghalangi orang kalau mau masuk atau keluar ya. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Atau misalkan tidak boleh makan di atas jendela, ya jelas di jendela itu bukan untuk makan. Atau misalkan pernah dengar lah yang pernah punya kakak atau ibunya mengandung, jangan sore-sore keluar, nggak boleh yang hamil itu dan lain sebagainya. Ya masing-masing itu kan zaman sekarang bisa dirasionalkan. Ya yang namanya sudah sore ya sudah waktunya pulang, sudah waktunya ke rumah. Apakah itu bisa bagian dari 5 larangan atau 5 pantangan?
Barangkali itu bisa. Cuman kan itu tidak tertulis ya. Itu sebagai sebuah melanjutkan dari pertanyaan Maria tadi. Jadi kalau yang aturannya mu'limo tadi ya, ataupun dalam five moral principles misalkan di agama Buddha itu jelas tertulis, atau di kerajaan yang sebelumnya saya sampaikan itu jelas tertulis. Tapi kan ini bagian yang tidak tertulis. Barangkali ini contohnya tentunya lebih dari 5 ya, Andre. Iya, Pak. Tidak boleh bla bla bla, atau yang paling gampang inilah, tidak boleh potong kuku malam-malam. Ya jelas malam-malam kan gelap ya. Zaman dulu ya sebelum ada listrik. Kalau sekarang kan mau siang ataupun malam sama saja ya, terang kalau zaman sekarang. Jadi barangkali itu bisa jadi bagian dari contoh dari ada kajian ataupun ada kebiasaan, ada budaya. Nanti kita akan bahas dalam landasan kultural berbicara Pancasila, yang kalau kita berbicara kultural ya dalam bahasa, dalam suku budaya ataupun bahasa masing-masing kan yang berbeda, yang unik ini barangkali ada masing-masing dan tentunya berbeda. Kalau di Andri kan, Andri itu yang orang Tasik ya, Andri? Iya, Pak. Oke, barangkali ada kesamaan karena ya perbedaannya, kalau Andri kan orang kota, saya orang kabupaten. Orang kota ya, Andri? Iya, Pak, kotanya. Waktu kan kotanya, kalau udah orang-orang kota biasanya seperti itu. Tapi ya kota juga tidak kota-kota banget, Pak. Tidak kata-kata banget. Itu Andri komentar saya ada tambahan, Andri. Cukup sekian dulu, Pak. Nanti kalau ada ya saya tanyain lagi. Ya, terima Terima kasih, Pak. Ini minta dibacakan ya. Armadiva. Bisa dengar suara saya, Armadiva? Ya, Pak. Bisa dibacakan pertanyaannya dari Deden. Oh ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Izin mau bertanya, Pak. Ini loh, Pak. Indonesia kan mempunyai dasar negara yaitu Pancasila. Nah, bagaimana sih dengan masyarakat yang saat ini masih melakukan syirik, Pak? Padahal kan mereka tahu bahwasannya Indonesia itu mempunyai berbagai macam agama. Setidaknya kan kita harus betul-betul taat pada Tuhan dan tidak melakukan syirik, Pak. Itu kira-kira bagaimana, Pak? Mudah-mudahan, terima kasih sudah dibacakan sama panggilannya siapa ini? Tika. Diva, Pak. Oh, Diva. Ya, Dari mana Diva? dari Jogja. Diva ya. Oke. Jogja kota atau Jogja kabupaten? Kota. Kotanya di mana, Diva? Bintaran, Pak. Di mana itu? Apa ya? Belakangnya Roti Murni. Roti Murni itu di mana, Diva? Taman Siswa, Pak. Taman Siswa. Iya. Tidak tahu, Murni. Terima kasih, Murni, sudah dibacakan. Ya, terima kasih, Pak. Kenapa saya mintakan Murni? Karena dalam layar saya itu yang belum saya panggil Murni. Sudah ada Andri, Maria, Rini, terus ada Murni yang sudah saya mintakan Murni. Oke, berbicara terkait, sebentar tadi pertanyaannya ada lupa dari siapa, dari Deden. Terkait masalah syirik, tentunya saya agak kesulitan kalau Deden tidak nyalakan mikrofon. Tapi kalau Deden menyalakan mikrofon, kan saya harus tahu dulu syiriknya syirik apa dulu nih. Kalau hanya syiriknya misalkan ria, temen yang lain, misalkan temennya bawa motor baru nih, dia belum baru dia meriang, temennya bawa HP baru dia meriang. Yang dimaksudkan syirik itu yang seperti apa kira-kira, Den? Atau Andri, kira-kira yang Deden tanyakan itu syiriknya seperti apa? Maaf, Pak, mungkin yang maksud dari teman Deden itu mungkin syirik yang dimaksud adalah ya menyekutukan Allah, Pak. Iya, Pak. Atau menyekutukan Tuhan. Begitu, Pak. Silakan Deden nyalakan mikrofon. Syiriknya seperti apa, Den? Contohnya, Den? Kalau menurut saya, Pak, syirik yang mengutuhkan Tuhan, Pak. Yang dalam kategori ini kan saya harus detailkan dulu. Menyekutukan Tuhan dalam hal ini berarti beragama Islam bukan, Den? Beragama Islam, Pak. Kalau beragama Islam tentunya saya bisa menjawab, tapi kalau di luar agama kan saya tidak bisa menjawab. Contohnya seperti apa, Den? Contohnya kita kan sudah tahu nih, Pak, bahwa kan Tuhan itu kan Maha Esa, Pak. Ya. Maha tinggi. Nah,
kenapa sih kita itu tetap sirik? Contohnya itu sirik kepada bebatuan, pepohonan begitu, Pak. Percaya pada hal mistik. Ya, percaya kepada hal yang gaib-gaib begitu, Bang. Oke, percaya terhadap yang gaib-gaib ya. Sebetulnya Den, kalau bentar ya. Oh, tidak ada. Sebetulnya Den, kalau percaya kepada yang gaib itu nggak salah kok. Orang malaikat aja gaib, kita sepakat kok. Cuman yang kita lanjutkan adalah yang tidak seharusnya. Banyak karena contoh Den, misalkan gini, Deden ingin misalkan besok Deden hari Senin minggu depan misalkan ujian. Biar lancar ujian, Deden ke makam nih malam Jumat Kliwon untuk melancarkan ujian. Itu bagian dari syirik. Tapi kalau datang ke kuburan terus kita membaca Al-Quran atau ziarah kubur, itu saya pikir nggak masalah. Dalam hal ini ya, kita sebagai orang biasa ya, biasa dalam artian awam dalam beragama, seperti contoh misalkan ketika seseorang datang ke kuburan, tidak semuanya musyrik kok, tidak semuanya syirik kok. Ada kan yang mendoakan. Urusan masalah apa tuh nyampe atau tidaknya bukan urusan kita. Selagi itu nggak kembali berarti kan itu nyampe. Misalkan contoh, mereka masih ada yang percaya terhadap misalkan memberikan sesajen kepada pohon besar atau batu besar, ngasih kopi, ngasih misalkan rokok dan lain sebagainya, ya menurut saya itu tidak boleh karena itu bagian dari mensekutukan ataupun menduakan Tuhan ya. Itu tentunya tidak boleh apapun bentuknya ya. Misalkan ya tanpa kita sadari ya, barangkali HP pun sekarang bisa kita sekutukan loh. Apa yang tidak ada di HP sekarang? Kuliah ada tugas nanya di HP dan lain sebagainya barangkali loh. Tapi kan kembali ke kita. Kalau jelas itu bagian dari mensekutukan, yaitu tentunya adalah musyrik. Lalu bagaimana sikap kita? Ya sebisa kita tetap menegur. Tapi kan kekuatan menegur kita kan masing-masing berbeda. Kalau seperti yang ya seperti orang ya seperti kita barangkali bisa dikatakan sebagai akar rumput ya barangkali bisa dengan sebutan doa saja. Tapi kalau kita jadi pemerintah, apalagi dalam ranah agama, langsung harus ditegaskan saja bahwasanya seperti itu tidak boleh. Barangkali itu Den yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya kalau musyrik mensekutukan dalam agama pun apapun saya pikir tidak diperbolehkan. Terima kasih Deden. Terima kasih Pak. Saya mau nanya sama Warni. Ya Pak. Sudah pindah rumah bagaimana di sana enak? Alhamdulillah Pak. Ada yang mau ditanyakan Warni? Ya ada Pak. Tidak ada? Ada Pak, terkait dengan Pancasila Pak. Silakan Warni. Begini Pak, Pancasila kan juga dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi pertanyaan saya, mengapa Pancasila yang harus dipilih sebagai pandangan hidup Pak? Kenapa tidak yang lain? Mohon penjelasannya Pak mengenai hal itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oh, pertanyaannya Warni. Salahnya itu Warni pindah rumah. Kalau nggak pindah rumah mah nanti bakal tahu jawabannya. Tapi paling tidak gini Warni. Ya Pak. Dasar negara kita kan sudah dirumuskan jauh sebelum kita merdeka. Tentunya jauh sebelum negara ini hadir. Karena itu sudah jadi dasar negara, sudah jadi tujuan negara, tentunya ketika kita jadikan sebagai pandangan hidup, tentunya ini tidak salah. Karena apa? Cita-cita tertinggi dalam negara kita ataupun para founding father ketika membuatkan ataupun menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, ya yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan pandangan hidup bangsa dan pandangan hidup negara juga. Karena kalau kita menggunakan selain Pancasila, tentunya dasar negara kita tidak bakal muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu komentar saya. Warni, kalau ada tambahkan silahkan. Itu saja Pak. Saya lanjut dulu ya Warni. Ya Pak. Di pertemuan kemarin, saya sudah menyampaikan, sebentar. Oke.
Di pertemuan ketiga kemarin saya sudah menyampaikan terkait penugasan. Di sini ada Maria kan? Maria itu termasuk mahasiswa yang sering menanyakan kapan ada tugas. Mudah-mudahan tugasnya sudah diupload. Dan sebelum kita berdiskusi dalam tugas, yang ketiga saya akan sampaikan, barusan kan saya menyelesaikan terkait landasan filosofis. Sedangkan yang ketiga ini saya akan menyampaikan dalam landasan yuridis. Jadi secara hukum, secara yuridis, atau kita sebut dengan istilah secara hukum ya, secara formal, berbicara Pancasila itu memang sudah ada sejak lama sekali. Termasuk di awal 1998-9 juga, ini sudah ada aturan terkait harus memuatnya, saya bacakan saja, isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, wajib pembuatan pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan. Ini jauh sebelum tahun 2021 ini. Ada Mendiknas juga tahun 2002 juga ada dari Dikti sampai yang seterusnya, termasuk UUD Sisdiknas yang terbaru yakni di tahun 2003. Di sana pun menyampaikan bahwasanya harus ada pendidikan, termasuk di perguruan tinggi juga harus ada pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Tentunya ini berbicara terkait masing-masing tempat. Semisal pendidikan agama yang memang berbackgroundnya Islam berarti kan agama Islam, yang backgroundnya Hindu berarti kan agama Hindu, yang lain kan menyesuaikan. Pendidikan kewarganegaraan ini bisa dijadikan satu, misalkan PPKN, atau bahkan dijadikan dua, pendidikan Pancasila sama pendidikan kewarganegaraan. Kalau bahasa tentunya bahasa Indonesia ya, karena kan kita negara Indonesia. Dan masih banyak lagi aturan-aturan yang lainnya yang ini tidak usah saya sampaikan satu persatu secara kata-kata ya, karena masing-masing sudah bisa baca, termasuk pun juga sudah saya upload di e-learning. Oke, sampai dengan sebuah pertanyaan yang kemarin sudah saya tanyakan. Jadi kalau kita berbicara landasan yuridis, ini sudah ada aturannya, dan sepertinya kita sebagai warga negara yang baik tidak harus, kalau harus menentang ya, karena sudah diedarkan, kita tinggal pelaksanaan. Di minggu kemarin, saya sudah melontarkan 3 pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada yang jarang saya tanya. Siska. Ya, Pak. Pertanyaannya sama, seperti yang ada di slide PowerPoint. Yang warnanya merah. Kapan disahkannya Pancasila, Siska? Tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaannya, Pak. Ada tambahan argumen? Itu proses pembentukannya IR Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Aku nanti. Siska, sudah? Siska. Iya, Pak. Sudah belum? Kita lanjut yang lain. Siska belum. Mungkin ada kendala juga. Yang jarang, yang lain. Ini yang lainnya pada kemana ya? Kok tidak menyalakan kamera? Silakan nyalakan kamera. Yosha Anggita. Iya, Pak. Silakan, pertanyaan yang sama. Yang warna merah dulu ya. Panggilannya siapa ini? Yosa, Pak. Yosha. Oke, Yosha. Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, Pak. Yosha asli mana? Kuningan, Pak. Oh, Kuningan. Oke.
Oke, panggilannya Yosha gitu. Ocha aja Pak, Ocha. Oke, Ocha. Ini jangan-jangan ada nama panggilan lain. Enggak Pak. Oke, jadi saya itu lebih senang memanggil mahasiswa dengan yang gampang saya ingat. Sepertinya saya kalau Ocha itu agak lebih gampang. Oke, terima kasih. Jadi Ocha itu menyampaikan 18 Agustus ya? Iya, Oke. Argumen tambahan ada Ocha? udah Pak, cukup. Kayak penyanyi ternama Indonesia itu loh. Ada yang tahu barangkali Rosa. Gifarat, betul kan? Silakan. Ya Pak, Panggilannya siapa nih? Gipa Pak. Oh, Giva. Oke, Giva, silakan. Pertanyaan yang sama, Giva. Ya, Ini sebentar, ada 2 Zoom sepertinya di tempatnya. Coba nyalakan lagi mikrofonnya. halo Pak. Silakan, Giva. Giva. Ini ada 2 Zoom kalau ada 2 Zoom agak menjauh 1 Zoom. Soalnya Jumnya lagi sama Danar Pak. Gimana? Lagi di tempatnya Danar. Oh, gitu. Yes. Yang lain saja ya, biar tidak mengganggu yang lain. Ya Pak, maaf ya Pak. Nah, Deden Sujana. Halo, Den. Iya, Pak. Halo. Background-nya apa itu, Den? Pas. Background di belakang Deden, apa itu, Den? Jemuran, Den. Baju, Pak. Ya, Papa punya background bagus banget. Oke, Den, pertanyaan yang sama, Den. Kapan disahkannya Pancasila? Maaf, suara Adan masuk nggak ke sana? Masuk, Pak, masuk. Biar Den yang cerita, yang menjawab, saya matikan dulu mikrofon saya. Silakan, Den, pertanyaan yang sama. Bisa ulang pertanyaannya tadi, Pak? Pertanyaannya sudah ada, Den, di sana loh. Di slide PowerPoint saya yang saya share, kan nyampe di sana, yang warna merah. Nah, gitu. Tunggu, Pak. Ayo, Den. Kapan disahkannya kapan disahkannya Pancasila, Den? Ayo Satria saja. Pertanyaan yang sama Satria, silakan komentari yang warna merah. Satria saya Pak, atau yang lain Pak? Betul yang komentar, Satria yang barusan komentar. Ya Pak. Kalau yang punya saya masih sama Pak, kayak Yosha Pak. Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada sidang ini, PPKI mengesahkan UUD 1945 di mana terdapat pengurusan Pancasila sebagai dasar negara alinea keempat pembukaan UUD 1945, Pak. Sudah, Pak. Sebentar, ada suara Adan tadi, biar nggak masuk rekaman. Kita nunggu break Adan selesai ya, sebentar ya, nanti saya lanjutkan. Adan dulu di sini. Ya, Pak.
Kita lanjut ya, Satria. Terima kasih komentarnya. Yang sudah komentar juga yang tadi saya ucapkan terima kasih. Saya malah berharap di sini ada yang berkomentar disahkannya Pancasila itu adalah tanggal 1 Juni, biar kita diskusinya lebih asik. Kalau misalkan semuanya sepakat dengan tanggal 18, berarti kan yang sudah saya sampaikan beberapa pertemuan ke belakang bisa diterima secara logika ya, secara logis. Pertanyaan selanjutnya dalam ke Satria lagi, Satria. Oleh siapa Satria? Disahkannya oleh PPKI, Pak. Oke. Apakah sependek itu cukup PPKI saja? Jawabnya saya seperti itu, Pak. Oke, tidak ada argumen tambahan? Tidak ada, Pak. Saya malah berharap itu ada argumen tambahan. Satria, jawabannya dari pertanyaan ini sudah diupload di e-learning belum? Sudah, Pak. Sudah. Jadi pertanyaan ini saya buatkan ini pertanyaan yang sistemik ya. Jadi kapan disahkannya Pancasila, oleh siapa itu kan disahkannya berarti. Bagaimana proses terbentuknya? Terbentuknya itu seperti apa? Jadi ini pertanyaannya itu beruntut ya, bukan berarti cukup oleh siapa. Kan ini kan nggak bisa dijawab, padahal kan saya sampaikan pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga ini saling berkelanjutan. Bagaimana proses terbentuknya, Satria? Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945. Dia memberikan usulan yang berbentuk filosofi Grandautof atau Weltanschauung, yaitu fundament filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya, demi mendirikan negara yang kekal abadi. Soekarno menyatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Lalu dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan Pancasila, Pak. Ya, terima kasih, Satria. Pertanyaan pertama, kapan disahkannya? Ini sebetulnya slide-nya sudah saya siapkan, jawabannya di e-learning juga sudah saya sampaikan. Kalau pertanyaan yang pertama adalah kapan disahkannya Pancasila, kita sudah sepakat ya. Secara formal, secara yuridis disahkannya 18 Agustus, yaitu yakni setelah kita merdeka. Karena kalau disahkannya sebelum kita merdeka, kan kita belum punya negara, orang kita merdekanya saja baru tanggal 17. Oleh siapa? Tidak terlepas dengan BPUPKI, tidak terlepas dengan PPKI, termasuk di dalamnya misalkan ada Panitia 9. Ya ada Soekarno, ada Muhammad Yamin, dan lain sebagainya. Bagaimana proses terbentuknya? Ini kan prosesnya panjang sekali. Sejak sidang BPUPKI pertama, kedua, ketiga, lanjut dengan PPKI, terus karena sudah ada PPKI secara otomatis BPUPKI kan membubarkan diri. Yang muncul sekarang kan bukan PPKI ya, sekarang yang muncul adalah PPKM ya. Jawaban ini yang ingin saya sampaikan, 18 Agustus 1945 disahkannya UUD. Termasuk juga pembukaannya ataupun yang sering saya sebutkan dengan sebutan PUUD ya, pembukaan Undang-Undang Dasar. Bagaimana proses terbentuknya Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI pertama 29 Mei, Supomo pada BPUPKI kedua 31 Mei, Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ya, tidak terlepas juga dengan yang proses-proses lainnya ya yang melingkupi di sana. Yang ketiga, yang selanjutnya tidak terlepas dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dihadiri oleh 9 anggota ataupun sering kita dengar istilah Panitia 9. Jadi kalau berbicara ataupun pertanyaannya yang tadi oleh siapa, ya tidak terlepas dengan Panitia 9. Bagaimana prosesnya? Sangat panjang sekali. Dan bahkan sampai hari ini Pancasila yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu kan sebelumnya bukan demikian. Bahkan setelah kita merdeka kan bukan langsung ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ini dimaksudkan bukan berarti ketika merubah ataupun bahkan mengganti di sini sama dengan membubarkan negara. Bukan seperti itu. Melainkan kan waktu itu biar dipaskan supaya pas dengan bangsa kita.
Misalkan waktu itu masih dipertahankan sila pertama menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ini kan terkesan bagaimana dengan agama yang lain? Kok hanya disebutkan hanya Islam? Maka dengan dikajilah sampai terbentuklah ataupun adalah sila yang ke satu ini, ketuhanan yang Maha Esa. Maka saya menyampaikan sebuah pertanyaan lagi. Pertama kali muncul istilah Pancasila kapan? Mudah-mudahan kita semua bisa jawab. 1 Juni 1945. Hari lahir Pancasila kapan? 18 Agustus. Hari kesaktian tentunya kan seperti yang sudah kita ketahui adalah 1 Oktober. Itu yang bisa saya sampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada komentar. Ada komentar Subandrio, Maria, dan yang lainnya silakan. Atau Satria ada komentar lagi, silakan. Ya, kalau nyalakan kamera malah ada suara berisik ke sini Subandrio. Satria ada komentar? Tidak, Pak. Sudah cukup, Pak. Kalau sudah cukup, karena di sini sebentar lagi yang mau berjamaah ya, karena sudah waktunya berjamaah, tentunya saya menyampaikan banyak terima kasih kepada mahasiswaku semuanya sudah join. Di sini ada 65 mahasiswa yang keluar masuk dari Zoom. Insya Allah nanti malam saya uploadkan di channel YouTube, bisa ditonton ulang ya, bagi yang kebetulan tidak bisa join. Ya, Jadi Pak. kesimpulannya, ketua kelas A1 Subandrio tetap jam 10, ketua kelas A2 Maria tetap jam 10, atau kebalik, saya minta maaf ya kalau kebalik. Yang pasti kebetulan kalian berdua berbeda ya, berbeda kelas, dan kebetulannya tadi sampaikan kelas A1 berarti ganjil NIM-nya, kelas A2 berarti genap. Kalau saya menambahkan pertemuan yang akan datang, nama Zoom-nya nama lengkap terus dikasih NIM ya, atau gini saja biar enak, NIM dulu ya baru nama. Kalau dalam Zoom bersama saya nama keren juga tidak masalah, seperti tadi ada namanya Ocha ya, tidak apa-apa. Jadi NIM terus Ocha tidak apa-apa, nama keren. Misalkan Subandrio nama kerennya Michael tidak apa-apa ya, jadi Michael tidak apa-apa. Kalau memang betul nama kerennya Michael. Itu ya, kalau memang sudah cukup dan tidak ada pertanyaan, kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Ada banyak hal yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Salah satunya kita akan berbicara terkait landasan struktural. Landasan kultural, Pak, struktural. Landasan kultural. Terus kita akan berbicara juga terkait pengertian Pancasila. Jadi di awal kita berbicara terkait secara etimologis atau secara bahasa ya. Panca itu apa, lima itu, sila itu apa. Terus selanjutnya kita akan berbicara terkait Pancasila secara terminologis atau secara istilah. Review materi, terus karena pertemuan satu tema kan sudah selesai, kita review bersama di pertemuan yang akan datang. Saya menyampaikan Subandrio atau nama kerennya nanti kalau ada ya, Maria, dan nama kerennya nanti kalau ada di pertemuan kelima nanti. Saya berharap disiapkan dulu ya sebelum perkuliahan, barangkali bisa baca materi yang sudah saya upload, atau bahkan kalau kalian sudah punya buku yang sesuai dengan referensi yang saya sarankan juga bisa menggunakan untuk kita berdiskusi lebih hangat, lebih meriah di ruangan Zoom. Dan kalau misalkan Subandrio sama Maria ada rencana mau perkuliahan luring ya di kampus, kalau memang kalian sudah di Jogja, yang penting kita berkomunikasi. Saya pikir saya tidak apa-apa. Insya Allah siap-siap saja, dengan catatan kita berkomunikasi di WA. Terus Subandrio, Maria, kita akhiri perkuliahan di siang hari ini. Berdoa bersama-sama dalam hati sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.